Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan belajar cara membaca hamzah wasal yang terletak di awal kalimat. Jadi yang polos ini namanya hamzah wasal. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Insyaallah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan. Akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa. Yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insyaallah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Silakan nanti chat kami di nomor WA. Cara bacanya ada 3. Yang pertama, kalau seandainya hamzah wasal dalam pola alif lam, maka hamzah wasal langsung dibaca A. Perhatikan contoh pertama surat Al-Baqarah ayat 180. Al-wasiyatu lil walidain. Jadi dibaca al-wasiyatu. Kenapa A? Karena dia pola alif lam. Mungkin ada sahabat Al-Quran yang bertanya, kenapa tidak dibaca nun kecil ini? Nun kecil ini namanya nun wiqayah. Dia terjadi karena ada pertemuan tanwin dengan hamzah wasal. Jadi supaya aman, supaya tidak ragu, kita berhenti saja di sini dan memulai dengan baca hamzah wasal. Abaikan nun kecil ini. Insyaallah besok akan kita jelaskan yang lebih detail cara baca nun kecil ini. Yang penting sekarang kalau nampak di awal kalimat hamzah wasal langsung dibaca saja. Kalau pola alif lam, al-wasiyatu dibaca A. Contoh kedua kita lihat surat Al-Muzammil ayat yang ke-18. Karena alif lam langsung dibaca A. As-sama'u munfatirum bih. Dibaca as-sama'u, dibaca A karena pola alif lam. Contoh yang ketiga kita lihat di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-5. Karena alif lam dibaca an-nari dzatil waqud. Contoh yang keempat kita lihat di dalam surat Yasin ayat 80. Ini banyak dalam Quran ada kata alladzi. Setiap ada hamzah yang berbaris dengan lam maka dibaca A. Alladzi. Abaikan saja nun kecil ini. Kita baca hamzah wasalnya. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara. Kemudian pola hamzah wasal yang kedua, dia tidak berbarengan dengan lam, bukan pola alif lam. Misalkan hamzah wasal dengan qaf sukun, hamzah wasal dengan sin sukun, intinya bukan dengan lam, bukan alif lam. Maka pemberian harokatnya harus melihat huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiganya itu fathah atau kasrah, hamzah wasal bunyinya i. Kalau huruf yang ketiganya itu berharokat dhammah, maka hamzah wasal bunyinya u. Contoh pertama surat Yusuf ayat 9. Huruf ketiganya 1, 2, 3 huruf ta, dhammah, maka hamzah wasal u. Uqatulu Yusuf. Dibaca uqatulu karena hamzah wasal berpatokan pada huruf ketiga. Abaikan saja nun kecil ini. Uqatulu. Contoh kedua surat Fatir ayat 43. Huruf ketiganya di sini kasroh. 1, 2, 3 huruf ta kasroh. Maka hamzah wasal bunyinya i. Istikbaran fil ardi wa makras sayyi. Istikbaran. Dibaca kasroh hamzah wasal. Contoh ketiga surat Yasin ayat 21. Huruf ketiganya juga kasroh. Maka i. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ittabi'u. Contoh berikutnya surat Qaf ayat ke-34. 1, 2, 3 huruf ketiganya dhammah. Maka hamzah wasal juga bunyinya u. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha.
Contoh berikutnya surat Thaha ayat 31. Huruf ketiganya dhamma, maka di sini juga dhamma. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi, dibaca dhamma. Contoh berikutnya surat Al-Fajr ayat yang ke-28. Huruf ketiga kasrah, maka hamzah wasl juga kasrah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Contoh berikutnya surat An-Nahl ayat 121. Di sini huruf ketiganya fathah. Ingat rumus, fathah atau kasrah, maka hamzah wasl bunyinya ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Ijtabahu. Kemudian bentuk yang ketiga pada hamzah wasl, ada hamzah waslnya itu tidak bisa melihat kepada huruf yang ketiga. Maka cara pemberiannya harus melihat kamus atau mendengar orang Arab berbicara. Contoh pertama surat Ali Imran ayat 45. Di sini hamzah wasl harus kasrah, tidak boleh dibaca kepada huruf ketiga. Tidak boleh usmuhu, tapi i harus kasrah. Kenapa? Karena lihat kamus. Karena orang Arab membacanya seperti itu. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam. Ismuhul, ismu. Tidak boleh asmu atau usmu, harus ismuhu. Karena melihat kepada kamus atau mendengar orang Arab berbicara. Contoh yang kedua di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Cara mulai baca di sini, hamzah wasl tidak bisa berpatokan langsung kepada huruf ketiga. Huruf ketiganya di sini bentuk jamak, maka harus dikembalikan dulu kepada bentuk tunggal. Setelah lihat kamus, bentuk tunggalnya adalah kasroh, maka baru lihat huruf ketiga. Setelah kasroh, hamzah wasl juga kasroh. Kemudian hamzah yang sukun kita ganti dengan ya sukun. Karena hamzah harus dipanjangkan, karena itu termasuk bacaan ibdal. Ini bacaan khusus. Jadi hamzah kasroh, hamzah sukun diganti dengan ya sukun supaya menjadi mad badal. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Ituni. Jadi sahabat Al-Quran, itulah tiga bentuk pada hamzah wasl yang ada di dalam Al-Quran. Ada yang langsung dibaca fathah ketika pola alif lam, ada yang melihat huruf yang ketiga. Ketika huruf ketiga fathah atau kasroh, hamzah juga harus kasroh. Ketika huruf ketiga dhamma, hamzah juga dhamma. Kemudian ada yang khusus, di mana cara pemberian barisnya harus melihat kepada kamus. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.